kelihatan. Nah, BC ini kepanjangan dari buoyancy control device. Dia sebagai kontrolnya di sini. Terus kemudian buoyancy dia bisa untuk ngambang atau difungsikan sebagai pelampung, dan dia berbentuk jaket device. Nah, didesain seperti itu, dan untuk penyanggah tabung. Nah, terus kemudian didesain semua dalam bentuk quick release. Bisa dikendorin, bisa dikencengin. Dia bisa menyesuaikan badan. Harus nyaman, tidak boleh longgar dan tidak boleh terlalu kencang. Harus nyaman. Kalau nggak nyaman pasti kusut Pak pikiran Pak. Gitu Opung maksudnya. Harus nyaman Opung. Nggak ada pantun jadi nggak ada nyambung. Oke. Nah, terus ini ada bagian dada ini. Nah, karena bagian dada ini akan membantu supaya dia betul-betul gigit di badan ini. Jadi kayak orang pakai jaket gitu. Terus ada velcro-nya untuk penahan di perut supaya dia nggak ngangkat ke atas. Terus supaya ini nggak lepas, jadi diprotek sama ini. Ini bisa dilepas nih. Jadi sewaktu-waktu emergency, prak sama. Gitu. Terus kemudian, nah dia dilengkapi dengan power inverter. Ini yang dinamakan power inverter. Ada 2 tombol yang di atas. Nah, ini punya saya ini sudah terlalu lama, tapi legenda, sudah terlalu lama dan bentuknya beda. Nah, bagian atas, selalu bagian atas ini adalah deflate, artinya membuang. Fungsinya tombol buang udara yang ada dalam BCD pada saat kita mau turun. Kalau nggak turun-turun, kalau nggak dibuang. Caranya adalah dia harus tegak lurus di atas kepala. Kodenya komunikasinya adalah seperti ini. Artinya suruh buang di bagian atas. Komunikasinya. Oke? Nah, selalu seperti itu. Terus ada bagian selalu dia lebih rendah namanya inflate. Alat tombol untuk mengisi. Nah, pada saat nanti ada di permukaan, dia tombol, dia dengan sendirinya akan ngisi. Dan tidak difungsikan. Kalau bahasa kasarnya, hukumnya haram pada saat naik menggunakan ini. Haram, total, nggak boleh. Naik tetap pakai kaki. Makanya tadi ada free dive. Supaya pada saat naiknya itu terkontrol, tidak buru-buru. Pelan gitu. Oke, sementara gitu kita berhenti dulu. Fungsinya apa Pak? Apa? Yaitu ini fungsinya adalah untuk netral. Pada saat kita di bawah, kita bisa ngambang. Jadi tidak terlalu tenggelam. Kalau naik pakai itu digit itu mengakibatkan bagaimana? Nah, mengakibatkan. Mas Wawan udah dibukain Google-nya belum? Harus sudah ya. Itu nanti resikonya di resiko penyakit penyelaman. Salah satunya yaitu tadi kalau naik terlalu cepat, efeknya di dalam paru-paru ini akan mengembang karena perubahan tekanan. Kalau naik kira-kira tekanan makin tinggi atau makin kurang? Tinggi. Makin kurang. Volume nambah atau kurang? Volume nambah. Tekanan berkurang, volume pasti nambah. Itu hukum Boyle-nya di situ. Bahasanya. Hukum Boyle namanya. Volume berkurang berarti tekanan nambah. Pada saat kita turun, itu volume berkurang. Tekanan nambah, otomatis harus ditambah dengan ini dikit supaya nggak terlalu turun dibantu dengan ini. Nah, itu nanti ada teorinya pada saat fin pivot. Terus kemudian dilengkapi dengan semua rilis kayak jaket, jadi bisa disetel, bisa dikendorin. Semua dalam bentuk rilis, velcro-nya. Nah, terus kemudian ini ada alat emergency. Pada saat nanti emergency ini tidak berfungsi, bisa digunakan dengan oral. Nah, pada saat gunakan oral, ini bisa ditekan. Nah, ini kalau nggak ditekan, udara nggak akan bisa masuk.
Nah, apabila ada masalah dari sini nanti, karena supaya nggak ngisi sendiri. Jadi ini tekan. Jadi seperti itu. Seperti itu. Karena ini ada masalah di sini. Sini tekan, tiup. Isi dia. Nah, nanti ini digunakan pada saat nanti emergency, pada saat udara habis, tidak boleh mencet ini, mau nggak mau gunakan kaki sampai permukaan. Artinya di dalam air, Pak ya? Di dalam air. Tetap nanti pada saat di permukaan sampai harus menggunakan ini. Karena inflate-nya sudah habis udaranya. Udara dari tabung. Dari tabung. Harusnya dari tabung isi ke situ. Iya. Udara sudah habis dari tabung. Iya. Terus kemudian, nah, di sini ada beberapa, ada satu alat tombol di sini. Ada yang dari sini, ini bisa ditarik. Fungsinya sama untuk membuang. Ini lebih quick release, lebih cepat pembuangannya. Ini lebih kontrol. Pada saat dia buang satu, udara keluar satu, turun, buang, turun, buang, turun. Fungsinya pada saat nanti equalize, kita bisa terkontrol, nggak langsung kayak batu gitu. Kalau yang ini Pak yang ditarik, Sama sekali fungsinya. tarik, kalau kita lepas nutup lagi kan? Nutup lagi, dia ada klepnya. Nah, dia ada klepnya. Oh, Pada saat ditarik, dia buka. Oke, begitu juga dengan ini. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Pada saat posisi kepala di bawah, sampai kapanpun sampean nggak akan bisa mengeluarkan dari sini. Karena udaranya naik ke atas. Karena cenderung udara itu stay di atas. Dan tidak akan bisa buang ini. Mau nggak mau, buang dari belakang. tarik. Sini, tarik dari belakang sini. Jadi kodenya nanti seperti ini. Kalau sudah komunikasi seperti ini, Tarik. langsung respon, tarik. Salah satunya itu. Oke. Terus kemudian dilengkapi dengan penyangga tabung. Itu kalau kita mau nungkik Iya, pada saat kita nungkik, kepala di bawah, itu tarik. supaya bisa tegak begitu. Iya, enggak, supaya bisa turun. Oh, turun. Udaranya yang situ dihabisin. Oh iya Dihabisin, Pak, ya. Kalau turun. ada udara nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Oh, iya, iya. Gitu. Kadang-kadang udah habis ini, nggak bisa keluar. Karena posisinya nggak pas, nggak imbang. Oh, jadi mesti yang dari belakang. Dari belakang. Tapi kalau posisi tegak lurus, sampean buang ini nggak akan bisa. Karena posisinya pindah ke sini. Ketiga adalah regulator. Nah, ini. Regulator ini adalah fungsinya alat untuk supaya bisa napas kayak snorkel. Cuman dia nanti dibantu oleh tabung. Ini alatnya. Teknisnya sama. Nah, ini dari keseluruhan ini namanya regulator. Cuman di regulator ini ada dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah first state. Saluran pertama. Dari tekanan tinggi tabung masuk ke sini menjadi tekanan medium. Dari tekanan medium masuk ke second state. Ini yang namanya second state atau saluran kedua. Atau bisa juga disebut primary. Utama. Bedanya yang ini cadangan atau octopus atau alternate air source sama. Cadangan, octopus atau alternate air source. Dan dia selalu lebih panjang dan warnanya beda. Cara makainya sama kayak snorkel. A, I, U. Yang itu sama. Sama. Cuman ini fungsinya untuk cadangan. Cadangan artinya kalau ada Cadangan masalah. artinya pada saat temen body ada masalah Oh. tanpa harus berbagi gini. Tapi cukup dengan ini. Ini satu saluran. Satu saluran.
emergency buat body. Nah, nanti teknis untuk ngasihnya nanti kita kasih pada saat kita turun. Ini kalau misalnya lagi nggak dipakai, terngambang-ngambang aja gitu. Ada centelannya, ada tempatnya, nanti kita kasih tahu pada saat setting alat. Oke, terus kemudian ini yang namanya hose inflator Sama yang dipakai yang kuning berarti yang ketika primer, yang hitam, second state primer. Itu primer, itu second. First state-nya di sini. nggak yang kita pakai kalau nggak ada ngasih orang. Ini second state, saluran kedua setelah saluran pertama. Oh, saluran pertamanya. Karena ini dari tekanan tinggi masuk ke sini tekanan medium. Dari sini masuk ke low pressure, tekanan rendah. Masuk ke sini jadi sesuai dengan kebutuhan. Pada saat sampai pakai, dia buka. Pada saat sampai nggak pakai, dia nutup sendiri. Jadi air nggak akan masuk. Pertanyaan Pak, Ya, kalau snorkel kan kita masukin ngembusin lewat yang sama. Kalau itu sama. ngambil napas doang atau ngembusin Ambil dari napas, situ? buang. Otomatis keluar dari sini. Oh gitu. Jadi nggak masuk ke balik ke tabung. Enggak. Tuh ya. Oke, terus kemudian di sini ada setel volume maksimal dan minimal. Maksimal itu artinya pada saat sampai nanti semakin dalam itu semakin berat. Karena tekanan semakin kuat, butuh nafas. Nah, dikasih maksimal supaya ringan. Pada saat di tempat yang lebih dangkal dikecilin. Nah, ini ada setelannya di sini. Terus kemudian di sini ada hose inflator. Hose inflator ini fungsinya adalah ngonek ke sini. Nah, ini kalau ada Pak Anton rame nih. Kalau ada Pak Anton rame. Jadi dibuka dulu. Nah, dibuka dulu, Pak. Kalau nggak masuk. Iya. Ya, harus dibuka. Ya, ini harus jelas kalau sama beliau harus jelas. Dibuka dulu, terus kemudian masuk. Nah, kalau sudah masuk dorong. Nah, ya. Oke. Jadi seperti itu, Pak. Jadi cara masangnya adalah buka, masuk. Setelah itu dorong. Oke. Dari sini selesai. Tadi kayaknya deh. Nggak perlu. Jadi nggak perlu diputar. Ini tetap ini. Karena dia bukan bentuk drat. Klik. Nah, terus kemudian yang selang yang terakhir adalah SPG. Nah, ini untuk tekanan tabung sama tekanan ini sama. High pressure. Nah, terus kemudian SPG ini ada dua jendela. Indikator. Ya. Bagian yang pertama ini adalah pressure. Untuk pengukur tekanan. Berapa jumlah tekanan yang sampean punya. Pada saat mulai itu hukumnya wajib di posisi 200. Nah, kalau misalnya kurang dari 200, sampai cepat-cepat nanya sama instrukturnya atau operator. Karena ini berhubungan nanti body. Kalau nggak sama, nanti hasilnya juga nggak sama. Karena udah masuk air kok moro-moro habis. Nah, ini harus dari awal. Dari awal, jangan sampai udah turun. Aku tadi pakai cuma segini kok. Salah besar. Dari awal. Terus kemudian ada namanya depth gauge. Alat ukur untuk kedalaman. Jadi so far is semua tercatat di sini. Depth gauge ini ada bagian merah. Ada bagian merah, ada bagian angka yang merah. Artinya bagian merah ini artinya sampai sudah melampaui batas. Boleh, sama kayak mobil. Maksimal 80, tapi sampai sikat 120 nggak ada masalah. Kira-kira resikonya siapa? Ya kita sendiri. Gitu. Nah, untuk rekreasional itu dibatasin sampai 30 meter. Terus kemudian di sini ada dua jarum besar dan jarum kecil. Jarum yang besar ini selalu pada saat di permukaan dia kembali ke nol. Nah, jarum kecil ini dengan sendirinya nanti akan dorong dia. Berapa dalam kita? Ya, seberapa dalam dan sebagai tanda.
Dan ini hukumnya wajib pada saat sampean mulai ini ditaruh di posisi 0. Misalnya dari luar. Ya. Kenapa harus dibalikin ke 0 setiap mau mulai? Supaya nanti sampean ketahuan pada saat sampean turun terus naik, oh tadi saya nyelam sekian. Oh iya. Karena Enggak. nanti bisa dimasukin ke log. Kebetulan saya nggak bawa log, mungkin besok saya bawain lognya, logbook, sehingga bisa dicatat. Kayak diare gitu, buku diare. Saya nyelam sekian. Di mana, di sini lokasinya, badinya siapa? Pak Ahmad. Di sini. Dan selalu di posisi 3 ini kita harus melakukan lebih dangkal. Dari kedalaman harus lebih dangkal dan stay di kedalaman 5 meter. Stay di kedalaman 5 meter untuk berhenti sejenak. Tidak boleh langsung naik. Karena kita pada saat kita nyelam itu kita terkombinasi dengan udara tadi. Harus nitrogen dalam tubuh itu harus keluar. Karena nitrogen dalam tubuh itu keluarnya nggak semudah membalikkan tangan, dia prosesnya lama banget. Iya, netralisasi. Nah, terus kemudian kalau posisi jarum sudah di posisi 3 itu ada komunikasi udara tinggal dikit. Nah, tembus dada itu udara tinggal dikit. Kalau sampai habis itu udara habis. Sebetulnya penyelam itu kalau kita ngikutin aturan safety. Karena selalu tidak sampai 0. Secara instruktur ngasih tahu di posisi 50. Itu kita disarankan naik. Boleh nggak sampai 0? Silakan. Resiko tanggung. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tadi maksudnya yang itu yang di bawah kan Pak? Iya. Oh, kirain masih yang di atas. Mau di mana? Yang bawah kan? Enggak. Yang 0 itu kan di bawah. Oh iya. Ini 3. Enggak, maksudnya kita akan lihat posisi oksigen kan? Oksigen ini Enggak, yang udara harus 30 tadi gitu. di sini. Ya itu kan. Ya, Itu kan. ini. Kita lihat kita Nah, di 50. Di 50 bar, Kita harusnya siap-siap. ya siap naik. Lebih dangkal. Sama kayak mobil, kalau kita bawa mobil posisi 50 atau di merah, ya mau nggak mau kita harus ke pom bensin nyari. Kalau enggak nanti dorong. Begitu juga dengan nyelam. Kalau sudah posisi 50 ya kita ancang-ancang gitu. Biasanya dari full 200 sampai habis atau sampai merah berapa lama? Nah, tergantung. Itu sama dengan kayak pertanyaan Ustadz tadi. Kayak sampean sama Ustadz belum tentu sama. Tergantung serilek apa. Karena biasanya pemula itu lebih habisnya lebih cepat. Kalau sudah kayak kita ini sudah sering nyelam-nyelam itu bisa lama. Kayak gitu. Jadi 5 meter berhenti, kita disarankan untuk stay 3 menit. Kalau di Devcom dia akan nongol. Di kedalaman 5 nongol angka 3. Nah, di situ nanti kita diem. Sampai nanti 2, 1, habis baru naik. Stay. Jadi diwajibkan stay 5 meters 3 minute safety stop. Namanya safety stop. Safety stop namanya. Jadi ini Pak ya, kita harus punya cadangan. Jadi kalau udah dari bawah, mungkin udah 50 itu udah mungkin kita harus ke kode, kita harus Iya. naik ke 5 ini. Iya. Karena kan 5 ini kan kita harus safety tadi Pak, Ya, sekitar 3-5 menit kan. Jadi kita kalau udah mau habis nggak bisa langsung, nggak bisa. ya kan? Nah, kalau habis langsung naik, yaitu resikonya tadi. Oh. Sama dengan kalau sampean bawa mobil, ada lampu merah, Hmm. gitu, Hmm. sampean terobos. Hmm. Apa resikonya? Kalau sampean nggak nabrak, ditilang. Kan gitu. Kalau habis. Kalau habis itu kan pasti sampean naik. Iya, Naik cepet. iya, Logikanya kan gitu. iya. Sama kalau sampean melanggar itu tadi. Berarti tanda 50 bar itu kita udah harus naik ke 5 Naik meter ya? 5 meter. 5 meter buat ambil 5 menit. Ya, 3-5 menit. 5 Kita akan menit. semakin lama semakin bagus. Ya, habis baru kita naik.
Satu itu fungsinya, yang kedua pada saat di permukaan kita masih punya jeda. Artinya kalau ada masalah apa-apa, kita masih kita gunakan. Misalnya ada ombak atau apa kan nggak bisa dilepas, Iya. pakai aja. Supaya nggak masukkan air apa dan sebagainya. Kalau nggak kita pakai kita bisa Nah, atau kalau ada snorkel bisa pakai snorkel. Seperti itu. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Nah, ini nanti ini sekedar introduce, sekedar apa pengenalan alat. Nah, ini baru cara penggunaannya sudah tahu. Terus kemudian cara masangnya namanya assembling equipment. Cara masangnya, dan ini harus dilakukan independen, harus dilakukan sendiri, karena safety itu tidak tergantung sama orang lain, harus dari sendiri, seperti itu, dan dilakukan sendiri seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lari ke ngeset alat. Dari ngeset alat nanti besok sampai sudah langsung exercise sebentar, setting alat, kita turun.